Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita melanjutkan materi pelajaran sirah masih seputar Sofia binti Abdul Muthalib. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Rasulullah SAW itu menempatkan para wanita di tembok yang kokoh yang sulit untuk dijangkau. Para wanita dan anak-anak ditempatkan di situ sedangkan kaum muslimin berada di medan perang. Maka pada saat itu ada mata-mata dari orang Yahudi Bani Quraidah yang memata-matai para wanita tersebut. Maka pada saat itu Sofiyah ketika melihat ada orang Yahudi atau orang Yahudi yang memata-matai mereka adalah Sofiyah berusaha untuk membunuh laki-laki Yahudi tersebut. Ya, kita melanjutkan teks ataupun naskah daripada pelajaran sirah ini. Walaysa bainana wa bainahum ahadun minal muslimina yudafi'u anna, dan tidak ada di antara kami dan mereka ahadun, yaitu salah satu dari kaum muslimin yang bisa membantu ataupun membela kami. Ar-Rasul dan Rasulullah dan juga bersama kaum muslimin murabituna fi nuhuril adu, ya sedang berada di medan perang ataupun terikat dengan medan perang. Fa'inistata'a aduwullah, dan apabila jikalau musuh Allah ini mampu bisa anyan kula ila kaumihi, yaitu memindahkan kepada kaumnya hakikata amrina, keberadaan perkara kami. Jadi ya, jikalau mata-mata tadi itu mampu memberikan kabar kepada orang-orang Yahudi tentang kami, yaitu para wanita muslimin, maka apa sabba al-yahud an-nisa wastaroku ad-daroriyah, maka orang-orang Yahudi akan menawan para wanita dan akan menjadikan anak-anak sebagai budak. Wa kanat at-tamatu 'alal muslimin, maka ini adalah suatu kerugian yang besar, musibah yang besar bagi kaum muslimin. Inda dalika, maka pada saat itu badarat ila himariha, segeralah Sofia ini mengambil yaitu penutup kepalanya, falafathu, kemudian menggulungnya ala raksiha, di kepalanya, wa amadat ila siyabiha, kemudian sengaja yaitu uh, mengikat juga ke bajunya, fasaddataha ala wasatiha, kemudian mengikat di bagian pertengahan, wa akhadat amudan, kemudian dia mengambil yaitu tongkat ataupun tiang, ala atikiha, di atas bahunya, wa nazalat ila babil hisan, kemudian dia turun ke pintu gerbang benteng, fasaqathu fi anatin wahidatin, kemudian dia membelahnya dengan hati-hati dan perlahan-lahan dan kecerdikannya, wa ja'alat tarkubu min hilalih, kemudian dia mulai mengawasi dari celah-celah gerbang tersebut adu Allah, musuh Allah, fi yaqtatin, dalam keadaan terjaga dan kehati-hatian, hatta idza aiqanat, sampai apabila dia yakin annahu, bahwasanya ghada fi mauqifin, musuh tersebut berada di suatu tempat, yumakinuha minhu, yang memungkinkan Sofia untuk membunuhnya, hamlat alaihi hamlatan hazimatan sarimatan, dan Sofia pun membawa bawaan yang apa hamlatan, yaitu pembawaan yang teguh dan juga yang berani. Jadi ya mulailah Sofia ini mencari celah-celah ataupun waktu untuk bisa membunuh mata-mata Yahudi tersebut. Nah, maka di sini fadarabathu, maka Sofia memukul yaitu mata-mata Yahudi tadi bil amud, dengan tombak, dengan yaitu tiang ataupun tongkat, ala raksiha, di kepala orang Yahudi tersebut, tarhathu aradon, kemudian melemparkannya ke tanah, suma'azzazat, kemudian dia menguatkan ad-darbah al-ula, pukulan yang pertama,
bisaniyah dengan pukulan yang kedua, wasalisah dan yang ketiga, hatta ajhazat alaih sampai Sofia ini mampu membunuhnya, wa ahmadat anfasahu baina jambaihi, kemudian juga mematikan nafasnya baina janbaihi di antara kedua lambungnya, lambung orang Yahudi tadi. Summa badarat ilaih, kemudian dia bersegera menuju orang Yahudi tersebut. Fahtazat ra'sahu bisikin, kemudian memotong kepalanya dengan sikin, yaitu pisau kanat maha yang dibawanya. Fa qadafat biraksi, kemudian dia menghempaskan kepala tersebut min a'lal hisn, dari atas tembok. Fatofika, perhatikan, fatofika yatadah raju ala sufuhihi, maka mulailah kepala itu pelan-pelan terguling dari atas, hatta istaqarra, sampai kepala tersebut berada di hadapan orang-orang Yahudi, alladzina kanu, yang mereka ini Yahudi ini, kanu yatarabbasuna, yaitu menunggu dan mengawasi, fi asfalihi, di bawah. Jadi setelah dipotong kepala tersebut, kepala tersebut digelindingkan dari atas tembok sampai kepala itu berada di hadapan orang-orang Yahudi yang menunggu di bawah. Falamma ra'al Yahudu ra'sa sahibihim, maka ketika orang-orang Yahudi ini melihat kepala temannya tersebut, qala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, qad alimna anna Muhammadan, maka sungguh kita mengetahui bahwasanya Muhammad ini lam yakun, tidak mungkin dia berkaan nisa, meninggalkan seorang wanita dan juga anak-anak, min ghairi khummatin, tanpa adanya penjaga. Summa adu adrajahum, kemudian mereka kembali pelan-pelan. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai, an Sofiyah binti Abdul Muthalib, dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Faqad kana masalan, maka sungguh Sofiyah ini adalah suatu permisalahan, contoh, faddan, yaitu yang tiada bandingan, tiada tara, lil mar'a al muslimah, bagi wanita muslim, rabbat wahidaha, yang mana Sofiyah pun juga tertarbiyah, salah satu wanita yang mentarbiyah tiada tandingan. Fahkamat tarbiyatahu, kemudian dia pun menyempurnakan tarbiyah ataupun pendidikannya. Wa usibat bi sakikiha, kemudian Sofia ini juga tertimpa, yaitu saudara laki-lakinya Hamzah pada waktu perang Uhud, yang meninggal dunia dicincang ataupun dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Fahsanatis sabr alaihi, kemudian dia pun sabar. Wah tabaratha asyadaid, kemudian bencana ataupun musibah telah memberikan pelajaran ataupun ujian yang besar kepada Sofia. Bahwa jadat fiha al-mar'ata, maka ditemukanlah wanita yang keluar dari ujian tersebut, al-mar'ata, seorang wanita, al-hazimah, yaitu yang teguh, yang kokoh, al-aqilah, kemudian juga yang berakal, al-basilah, dan yang pemberani. Summa inna tariha, kemudian juga sejarah pun, kataba, telah mencatat, fi ansa'i safahatihi, mengakui, di dalam lembaran-lembaran sejarah. Jadi sejarah pun mengakui tentang peranan Sofiyah ini, kemudian ditulis di dalam sejarah, inna Sofiyata binta Abdul Muthalib, sesungguhnya Sofiyah bintu Abdul Muthalib, kanat, adalah merupakan awalam ra'atin, wanita pertama, qatalan, yang telah membunuh seorang musyrik, seorang kafir di dalam agama Islam. Wa bihada naktafi, akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.